akan mempraktekkan tentang kesiapsiagaan bela negara. Saya akan mempraktekkan pertama olahraga lari dan dilanjutkan dengan chinning up. Sebelum kita memulai olahraga, kita harus melakukan pemanasan agar tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikra Faharuzi dari instansi SDM 2 Lakuan Toli. Hari ini kita akan belajar tentang pull up. Yang pertama yaitu permulaan, posisi badan seperti ini, tangan ibu jari di depan, posisi di kepal. Ada posisi aba-aba. Persiapan, kita mulai bergelantungan, kaki rapat, tangan sejajar bahu. Kemudian pada saat naik harus melewati dagu, ya, turun juga seperti itu, harus kaki tetap siap, ini lurus, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya adalah Samsudin, asal instansi dari SMP Negeri 5 OGD. Di sini saya akan melanjutkan dari kesiapsiagaan bela negara mengenai kesehatan jasmani. Nah, di sini saya akan mempraktikkan ada dua. Yang pertama adalah kita menggunakan sit up dan yang kedua adalah plank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris, peserta laksana CPNS Kabupaten Toli, angkatan 92, kelompok 1. Saya sering melakukan olahraga push up. Tujuan olahraga ini adalah untuk melatih kekuatan otot lengan. Cara melakukannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana, golongan 3A, angkatan 92, asal instansi SMP Negeri 5 OGD. Baik, hari ini saya akan mempraktikkan PBB. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Serong kiri, gerak. Serong kanan, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda, peserta laksana CPNS angkatan 92 Kabupaten Toli, kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan gerakan-gerakan dasar latihan PBB. Hormat, gerak, tegap, gerak, maju, jalan.
3 langkah ke depan. Jalan. 3 langkah ke belakang. Jalan. 3 langkah ke kiri. Jalan. Teman-teman, di video kali ini kami akan menampilkan kesiapsiagaan bela negara keprotokolan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Hai teman-teman, nama saya Saktia Ekawati Fatia. Saya dari instansi UPT Puskesmas Galang, Jabatan Penyuluh Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan kesiapsiagaan bela negara keprotokolan bagian tata tempat. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan atau organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Aturan dasar tata tempat. Yang pertama, orang yang berhak mendapat tata urutan pertama atau paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Sebagai contoh, dalam lingkup kenegaraan yaitu presiden, wakil presiden, dan staf jajarannya, gubernur, wakil gubernur, dan staf jajarannya dalam lingkup provinsi, bupati, wakil bupati, dan staf jajarannya dalam lingkup kabupaten. Yang kedua, jika berjajar, presiden, gubernur, atau bupati tadi duduk di sebelah kanan, sedangkan wakilnya duduk di sebelah kiri. Hal ini dikarenakan yang duduk di sebelah kanan adalah orang yang paling utama atau tinggi dari orang yang duduk di sebelah kirinya. Jika menghadap meja atau dalam sebuah rapat, presiden, gubernur, atau bupati berada di posisi yang menghadap ke pintu. Seperti pada gambar, nomor 1 adalah petinggi, yaitu menghadap ke pintu, disesuaikan dengan model mejanya. Pada posisi berjajar dan berdiri, tempat terhormat seperti presiden, gubernur, atau bupati berada di posisi paling tengah dari arah sebelah kanan luar. Apabila naik kendaraan, orang yang mendapat tata urutan paling utama di pesawat terbang atau orang nomor 1 naik paling akhir dan turun paling pertama. Nah, pada kesimpulannya, aturan dasar tata tempat yang telah kita bahas bersama mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Marlina dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido Toli-Toli. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tata pelaksanaan upacara apel pagi. Pelaksanaan apel. Apel adalah suatu kegiatan berkumpul untuk mengetahui kehadiran dan kondisi personal dari suatu instansi perkantoran atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan secara terus-menerus. Apel yang biasa dilakukan adalah apel pagi ketika masuk kerja dan apel siang ketika selesai bekerja. Tata urutan pelaksanaan apel. Yang pertama, barisan dipimpin dan disiapkan oleh pemimpin barisan setelah lurus dan dirapikan. Selanjutnya berdiri di samping kanan barisan. Setelah pembina apel berdiri di tengah berhadapan dengan barisan dan pembina apel mengucapkan, apel pagi dimulai. Maka pimpinan barisan langsung menyampaikan penghormatan umum kepada pembina apel. Hormat, krak. Dan kemudian pembina barisan bersama dengan seluruh peserta apel memberikan penghormatan. Setelah penghormatan dibalas oleh pembina apel, pemimpin barisan menyampaikan apa-apa. Tegak, krak, dan seluruh peserta serentak menghentikan penghormatan bersama-sama dengan pemimpin barisan. Pemimpin barisan maju menghadap 3 langkah di hadapan pembina apel, selanjutnya langsung melaporkan situasi apel. Lapor. Apel pagi peserta Latsar Angkatan 92 kelompok 1. Jumlah 10 orang. Lengkap. Siap. Setelah diterima laporan oleh pembina apel, kembali ke tempat dan diulang oleh pemimpin barisan. Kembali ke tempat.
Selanjutnya langsung balik kanan dan kembali menuju ke samping barisan. Selanjutnya, apabila ada instruksi atau pengumuman yang akan disampaikan oleh pembina apel, maka pemimpin apel langsung mengistirahatkan barisan. Istirahat di tempat, gerak untuk menyampaikan instruksi atau pengumuman. Setelah selesai, kembali disiapkan. Siap. Terakhir, pembina apel menyampaikan apel pagi selesai. Tanpa penghormatan barisan dibubarkan, kerjakan. Langsung diulang oleh pemimpin barisan dengan kata kerjakan. Dan langsung pemimpin barisan menyiapkan penghormatan. Perorangan selanjutnya pemimpin apel otomatis balik kanan. Sesudah itu pemimpin barisan membubarkan barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, asal instansi SMP Negeri 2 Toli-Toli Utara. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tata penghormatan dalam keprotokolan. Tata penghormatan dalam keprotokolan. Dasar Pasal 31 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 bahwa pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan organisasi internasional serta tokoh masyarakat tertentu mendapat penghormatan. Yang dimaksud dengan penghormatan dan perlakuan sesuai dengan kedudukannya dan martabatnya adalah sikap perlakuan yang bersifat protokol yang harus diberikan kepada seseorang dalam acara kenegaraan atau acara resmi sesuai dengan jabatan kedudukan dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Adapun pemberian penghormatan berupa yang pertama, pemberian tata tempat seperti yang dijelaskan pada keprotokolan tata tempat. Selanjutnya, penghormatan dengan bendera negara. Pemberian penghormatan dengan menggunakan bendera negara dalam acara resmi dilakukan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan dinyanyikan pada acara. Pertama, untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara. Kemudian kedua, dalam acara resmi yang diselenggarakan seperti pelantikan pejabat, sumpah PNS, pembukaan dan penutupan diklat, serta pembukaan seminar lokakarya maupun rapat koordinasi. Dan yang terakhir yakni penghormatan jenazah. Penghormatan jenazah dalam bentuk pengibaran bendera setengah tiang diberikan kepada pejabat setingkat presiden, menteri, kepala LPNK, duta besar aktif yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sunarti, asal instansi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli. Jabatan Ahli Pertama Penyuluh Pertanian, BPP Dungingis, Kecamatan Dakopamean, Kabupaten Toli-Toli. Implementasi kewaspadaan dini, pembuatan pelaporan Bapulket, pengertian kewaspadaan dini, kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI dan keselamatan bangsa. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana ulah manusia. Permentan Nomor 17 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan
yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Implementasi kewaspadaan dini, pelaporan, laporan informasi dibuat apabila ada kejadian tertentu atau kejadian khusus dengan fakta dan data yang akurat menggunakan daftar penilaian atau neraca penilaian liter figure system dengan formulasi 5W1H. Badan pengumpul keterangan Bapulket adalah badan atau orang yang mengumpulkan keterangan atas perintah atau permintaan yang didasarkan pada suatu rencana atau pada suatu prosedur tetap. Bapulket dalam melaksanakan pekerjaannya diwajibkan menyusun laporan Bapulket. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Bapulket adalah yang pertama, sumber keterangan, kedua, data, ketiga, bahan keterangan, keempat, perlakuan terhadap sumber, kelima, wawancara. Contoh kasus laporan Bapulket ialah penyelidikan kasus dugaan korupsi anggaran Gerakan Nasional Gernas Kakao senilai 6 miliar rupiah. Kegiatan tahun anggaran 2013 Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Toli-Toli Mansur Ibelanta, mantan PPK Dinas Perkebunan Eko Yuliantoro, pelaksana lapangan Koni J. Katiandago dan Samsul Alam, selaku Direktur PT Karya Lestari Raya, adanya beberapa kali menerima transferan anggaran Bernas kepada pihak-pihak terkait. Sedianya kurang lebih 100 saksi yang diperiksa majelis hakim di dalam persidangan kasus Gernas 2013. Terdakwa Koni J. Katiandago yang dalam kegiatan Gernas Kakao bertindak sebagai pejabat penanda tanganan surat perintah membayar PP SPM, beberapa kali melakukan transaksi atau memberi uang seperti kepada terdakwa Eko Juliantoro mentransfer ke rekening saksi Endang atau istri dari terdakwa Mansur Ibelanta melalui anak mantunya, dan memberi uang kepada bupati dengan cara menitip ke mantan istri Bupati Toli-Toli. Demikian pemaparan dari saya, terima kasih.